Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ricky di channel Tanda Tanya Interview. Hari ini saya bersama Mas Willy Tio Kurniawan, SPSI, MPSI Mas ya? Ya, jadi mungkin untuk saya jelaskan sedikit, beliau ini adalah salah satu dosen di tempat saya bekerja. Jadi jurusan psikologi Islam. Nah, dan beliau ini hari-harinya kalau di kantor ketemu sama saya terus. Kita ngobrol bareng ya Mas ya, ngobrol apa aja soal pendidikan, soal bahkan curhat-curhatan juga ya, sering politik dan sebagainya, konspirasi segala macam kali bicarakan bukan. Dia teman vaping juga, kita sama-sama hobi vaping, jadi ya kadang-kadang kita ngebahas soal vaping juga. Itu nanti next video nanti kita bakal bahas soal vaping lah. Nah, tapi yang pasti sekarang ini temanya itu jadi dosen di usia muda gitu loh. Karena dosen ini kan kalau dalam pikiran kita sekarang, saya bukan merendahkan Mas Wil ya, tapi banyak dari anak muda yang mungkin tidak ingin profesi ini gitu loh. Tidak begitu tahu. Mungkin saya pikirnya nggak tahu kali ya, atau mungkin tidak terlalu care dengan profesi ini. Namun ada beberapa orang yang mungkin menganggap ini sebagai profesi, benar-benar profesi yang mumpuni gitu, yang untuk kedepannya mungkin jangka panjangnya lebih baik gitu loh. Jadi untuk sampai ke sana nanti kita akan bahas sama Mas Willy-nya. Jadi untuk awal ini Mas Willy sekarang umurnya berapa sih? Saya sekarang ini jalan 28. 28. Jadi bisa dibilang udah umur yang apa ya sebenarnya ya, udah umur yang udah layak lah ya, udah apa 28 gitu. Sebenarnya masih banyak yang lebih muda dari saya sih yang jadi dosen gitu. Oh iya juga sebenarnya masih banyak lebih muda. Tapi saya lihat dosen sih di tempat kita aja itu rata-rata umurnya udah 30-an ke atas kan gitu. Rata-rata 30-an ke atas, bahkan ada yang udah 40-50 gitu loh. Dan masih aktif sampai sekarang. Jadi dulu S1-nya tahun saya satu itu tahun 2010 bertepatan itu di Pekanbaru juga. Di Pekanbaru ya? Ya. Di Universitas Islam Riau ya? Islam Riau. Iya. Kemudian itu dari S1 ke S2 sempat nganggur dulu atau gimana? Ya, saya sempat nganggur dulu. Awalnya itu nggak ada kepikiran mau jadi dosen. Nggak kepikiran awalnya? Awalnya cuma mau jadi pekerja biasa lah, karyawan kantoran gitu ya? Ya benar. Awalnya setelah lulus 2015 saya rada telat nih lulusnya. Jadi 5 tahun, nggak sampai sih, 4,5 gitu. 4,5, pengennya nyari kerja nih. Sebelum nyari kerja itu pengen jadi polisi dulu. Jadi polisi dulu. Oh ya, apa nih? Mungkin saya bisa jelasin. Beliau ini sebenarnya anak kolom ya kalau istilahnya ya. Orang bapaknya beliau, ayahandanya beliau itu adalah seorang anggota TNI ya. TNI. Jadi sebenarnya dia juga pengennya jadi TNI, Pak Wil ya? Enggak sih sebenarnya. Enggak ya? Jadi TNI enggak. Karena pertama larangan dari orang tua. Kalau memang mau jadi angkatan, mereka itu nyuruh untuk jadi polisi aja. Oh, jadi polisi aja gitu. Orang tua Pak Willy itu angkatan laut ya? Angkatan udara. Angkatan udara. Nah itu awalnya setelah lulus pengen jadi polisi dan waktu itu nggak jebol lah ya jatuhnya. Setelah itu rezekinya kan? Rezeki. Udahlah di apa-apain waktu itu kan. Akhirnya nggak lulus. Setelah itu pengen jadi karyawan biasa lah. Setelah itu hampir setahun sih saya nyari kerja mana-mana, masukin lamaran mana-mana. Berarti itu 2000 sampai 2016. 16 ya? Udah di awal 2016 itu baru mulai terpikir untuk lanjut S2. Lanjut S2. Itu orang tua atau keinginan sendiri? Itu tuh sebenarnya dorongan diri sendiri, orang tua dan dosen. Nah, kepikiran S2 tuh kan kita tuh kalau kita ngambil sesuatu ya, apalagi itu kita ngambil sekolah ya. Ngambil suatu misalnya dari S1 ke S2 tentu ada tujuan kan, ngambil S2 ngapain gitu loh. Nah pertama gini, saya tuh mau ngambil role model dari dosen saya terdahulu. Oh, yang di S1? Ya awalnya kan di S1. Beliau itu lulus S1 langsung diangkat jadi dosen waktu itu. Iya. Di UIR juga kebetulan. Beliau dibeasiswakan dari UIR untuk jadi dosen. Lalu beliau berkata, Will katanya, ini kamu S2. Soalnya kamu itu maaf ya bukan mengatakan profesi dosen itu profesi yang apa gitu, secondary bukan? Iya benar. Cuma
kata dia di Riau ini profesi psikologi itu masih banyak peluang. Kalau kamu lulus S2. Ya itu khusus psikologi ya. Khusus psikologi. Makanya itu waktu itu saya memutuskan untuk lanjut S2. Jadi waktu itu memang nggak kepikiran sih mau jadi dosen. Nah kalau lihat-lihat jadi dosen tuh apa sih gitu. Membosankan sebenarnya. Membosankan gitu ya. Tiap hari ketemu mahasiswa. Iya betul. Karena mungkin pikiran dari kita yang muda-muda, anak muda ya terutama. Jadi dosen itu kan sama kayak guru ya. Iya sama. Bener ya kayak guru ya. Yang punya rutinitas itu dari pagi sampai sore ngurusin anak-anak aja gitu kan. Iya, Itu. Padahal tidak seperti itu mungkin. Tidak seperti itunya gitu kan. Setelah di jalan ternyata berbeda gitu loh. Jadi mengapa dosen ini sebenarnya bukan karena ini awalnya bukan karena apa Pak William? Awalnya bukan karena keinginan ya. Jadi emang karena kebetulan aja ketemu sama dosen yang lama. Ya terus disarankan untuk ambil S2. Akhirnya kecemplung lah ya. Kecemplung. Dan ya. Di situ pun ya itu saya bilang kembali tadi. Role model saya. Role model betul. Role model. Jadi role model tuh ngaruh sebenarnya. Ngaruh ke kehidupan kita gitu. Iya. Gitu. Jadi memang kalau kita punya punya orang yang kita jadikan panutan, bisa jadi kita nanti akan seperti dia gitu. Bukan tidak mungkin gitu loh. Oke. Jadi dosen ini suka dukanya masih Pak? Suka dukanya ya. Apalagi kan ini masih muda nih, mahasiswanya mungkin sebayaan atau gimana gitu kan kita nggak tahu. Kan ada yang reguler, ada non reguler. Yang non reguler itu kan kemungkinan bisa sebayaan. Nah itu kan bisa lebih tua atau gimana tuh? Ya suka dukanya terkadang kalau jadi dosen itu ya sukanya seru sih bisa ketemu relasi baru. Apalagi kalau kebetulan di kelas kami itu non reguler ya. Jadi banyak para pekerja gitu kan. Ada juga sih yang belum bekerja, cuman banyak kan para pekerja. Jadi mereka itu bisa jadi relasi ke depannya, entah usaha apa nanti kita bisa join ke mereka atau apa. Berarti kayak ngebentuk relasi lah ya. Relasi baru. Di luar kita sebagai dosen dan di luar dia sebagai mahasiswa. Ya. Dan mereka pun pasti butuhkan kita untuk jadi relasi mereka. Itu entah misalnya mereka mau buat seminar atau apa gitu kan, membutuhkan seorang pakar dari misal nih psikologi bisa mencari kita. Gitu. Ya, karena kan orang kerja juga pastinya punya banyak chance juga untuk ke job atau apa yang lain ya, project yang lain ya gitu. Jadi itu sukanya dukanya. Dukanya ya mungkin digangguin ya tuh sama mahasiswa. Pasti. Jadi dukanya kalau jadi dosen baru atau dosen muda lah seperti tema kita hari ini ya kadang baru masuk kelas tuh ditanyain udah beristri belum Pak gitu ya. Aduh udah ada calon belum Pak ya pasti kayak gitu. Ya benar. Bahkan kita kalau misalnya ya saya ada beberapa teman juga Mas Wil yang dia sebenarnya sudah menikah bahkan gitu loh jadi dosen. Cuman mungkin karena wajahnya muda atau bagaimana gitu kan tetap aja tuh digangguin sama mahasiswa. Udah tua juga digangguin yang muda lagi apalagi gitu. Jadi itu sukanya sih sebenarnya ya. Bukan dukanya ya. Kalau dukanya ada dukanya itu sebenarnya. Apa tuh dukanya tuh? Nah, duka ini yang agak berat. Dukanya itu ya kalau bagi saya sih agak sebenarnya kalau saya sih yang udah punya pasangan gitu walaupun belum beristri lah ya. Yang mau nikah. Insya Allah. Gitu. Doakan aja. Cuman ya agak nggak enak gitu digangguin gitu. Iya. Itu sih. Terus kalau satu lagi dukanya dosen baru. Jangan terlalu besar berharap dosen itu berpenghasilan besar Pak gitu. Iya benar. Karena kalau dosen baru itu ya kita merangkak dulu nih. Iya betul. Jangan langsung ngelihat kita punya role model nih dosen. Udah punya mobil gitu. Jadi dosen nanti jadi gitu tuh. Jangan berpikir kayak gitu dulu. Kita ngerangkak dulu. Mereka pun juga ngerangkak. Iya benar. Karena dosen itu tuh ternyata kalau mungkin yang nonton di sini nggak tahu, dosen itu ternyata punya karir ya. Maksudnya karir. Mereka punya golongan, tingkatan gitu ya. Punya tingkatan gitu loh. Jadi dari sesuai dengan tingkatan pengalaman, kemudian nanti tingkat pendidikan lagi ya kalau kita tingkat dokter. Jadi ya gitu. Gimana Pak? Iya. Jadi karir kita itu mungkin udah tahu ya kayak PNS gitu ya. Kita golongan kita hampir setara kayak PNS gitu ya. Cuma ya kalau di swasta ini mungkin saya nggak paham lah ya gimana potongannya atau gimana peraturannya itu. Cuman golongannya sama kita gitu kayak PNS. Nanti kita setelah asisten, kemudian lektor, kepala lektor, bahkan asisten lektor, bukan rektor. Beda, lektor. Nanti dibilangnya rektor loh. Cepet bener jadi asisten terus jadi rektor kan gitu loh. Saya juga mau kalau jadi rektor. Rektor kan gitu. Nah, sebenarnya kalau dari karir itu menjanjikan. Iya. Kalau dari baru-baru ini mungkin
ya melangkah-langkah dulu lah, mungkin ngesot bisa dibilang gitu kan. Ya pelan-pelan, soalnya gimana ya, beliau ini kan sekolah ya, sekolah dulu S2 ya, S2 untuk jadi dosen kan sekarang syaratnya harus S2. Jadi S2 beliau juga butuh modal kan. Udah keluarin modal nih, sekolahnya udah tinggi nih gitu loh. Nah, jadi mungkin sistem pendidikan kita khususnya dunia pendidikan kampus ya, gitu. Mungkin itu yang harus dirubah oleh pemerintah rasa saya. Itu sekedar saran saja karena untuk seorang pendidik seperti Mas Willy ini yang memang mainnya di kampus, yang universitas atau sekolah tinggi, itu kan ilmu yang dipakai itu kan udah gak sembarangan. Maksudnya sekolahnya udah tinggi nih, yang didapat juga udah lebih gitu kan. Harusnya seimbang dong. Harusnya seimbang. Iya kan, seimbang dong, regulasinya harusnya seimbang dong dengan yang ada yang didapatkan oleh beliau ini. Karena juga yang kita didik juga bukan anak-anak. Iya. Dia udah dewasa. Calon penerus masa depan. Kan masa depan loh gitu. Kita membuat dia mungkin bisa mengarahkan mereka nanti akan jadi seperti ini ya. Iya benar. Gitu. Nah jadi Mas Willy yang saya tanyakan sekarang, Mas Willy kan ada di psikologi Islam. Boleh gambarkan sedikit psikologi Islam itu seperti apa? Nah jadi psikologi Islam itu kalau di kita boleh bawa instansi nggak sih? Boleh ya. Kalau di style ini gitu kan, psikologi itu ilmu kejiwaan yang berlandaskan dengan keislaman. Berdasarkan. Jadi kita bedanya dengan psikologi yang di luar itu, mereka itu berpanutan ke psikologi umum yang berlandaskan di barat gitu ya. Kalau kita ini berlandaskan oleh keislaman. Jadi semua kayak seperti misalnya ada nih masalah nih, satu masalah, mungkin masalah kejiwaan ya. Tapi ke situ lah gitu. Jadi tolak ukurnya itu dari Al-Qur'an, hadis. Kita tetap bukannya kita melupakan tentang psikologi umumnya, bukan. Cuman kita integrasikan dengan Islam. Apabila di psikologi umum yang ke arah kiblat itu ke barat itu melenceng dari Islam, kita luruskan. Bahkan di psikologi ini ada yang namanya psikologi sekarang itu yang apa ya? Saya lupa namanya. Dia itu berlandaskan di timur. Jadi gini, kebudayaan barat dan timur itu berbeda. Jadi ilmu psikologi yang ada di barat itu tidak semua bisa kita pakai di karena kulturnya beda ya. Kulturnya beda ya. Benar, kulturnya beda. Kita contohkan gampangnya. Di barat seks bebas itu biasa. Bahkan orang tuanya senang loh. Senang gitu. Anaknya sudah hamil ya. Kalau di timur nggak bisa kayak gitu. Nah, hal seperti itu tidak bisa kita bawa ke di sini gitu. Makanya apalagi kita harus berlandaskan dengan Islam. Kita integrasikan dengan Islam. Inilah yang membedakan psikologi Islam dengan psikologi yang biasa. Gitu. Saya juga pernah diskusi sama Mas Willy di waktu senggang kita. Ternyata saya baru tahu ternyata psikiater sama psikolog itu beda. Wah, itu beda. Iya benar ya? Ya benar, itu beda. Jadi terangin Mas Willy, itu saya masih agak nggak ngeh tuh. Bisa beda ya psikiater sama, saya kira dulu sama, psikiater sama psikolog itu sama. Ternyata berbeda, dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Pertama, umum mungkin orang awam lah bisa mengatakan orang awam itu pasti menganggap mereka itu sama. Padahal mereka itu berbeda. Kita bisa lihat dari pendidikan. Benar. Psikiater itu pendidikannya dari dokter umum. Lalu melanjutkan S2 atau profesi lah ya. Berarti kayak spesialis kali ya. Spesialis. Nah, mereka itu melanjutkan spesialis kejiwaan. Nah, yang kedua psikologi. Psikolog itu S1-nya psikologi. S2-nya profesi psikologi. Psikologi. Nah, membedakan mereka lagi adalah psikolog tidak bisa memberikan obat. Gitu. Nah, sedangkan psikiater mereka berhak untuk memberikan obat. Ya. Contoh, ada orang yang stres. Ini udah stresnya tingkat udah hampir skizo, hampir gila gitu ya. Psikolog itu tidak bisa memberikan mereka obat, tidak bisa memberikan penenang. Benar. Tapi psikiater bisa memberikan mereka penenang. Nah, itu kita itu berbeda. Tertentu gitu ya. Iya, kita itu berbeda. Tapi kita itu punya sinkronasi yang sama. Misal, kalau kita psikolog ini tidak bisa menanganinya, memang harus kita berikan obat. Kita akan mengarahkan mereka ke psikiater. Gitu ya. Berarti apa namanya ya? Treatmentnya yang berbeda. Treatmentnya yang berbeda. Jadi kalau psikolog itu mungkin lebih ke kita bermain terapi gitu ya. Kalau psikiater itu udah obat ya, medis. Mereka main medis. Nah itu bedanya. Saya nggak tahu, jadi saya pikir dulu saya diskusi sama Mas Willy, saya pikir sama itu di antara psikiater sama psikolog, sama ternyata berbeda profesi, berbeda treatmentnya gitu. Oke, berikutnya saya udah coba catat nih pertanyaannya Mas Willy, karena
dadakan ya. Saya minta Mas Willy Iya. jadi narasumber tuh baru tadi malam. Lagi main PUBG banyak gitu. PUBG ya. Jadi saya minta dia untuk jadi narasumber gitu loh. Kemudian yang kedepannya Mas Willy, yang ingin dicapai apa? Ya, yang ingin Mau dicapai. sekolah lagi kah apakah gitu? Itu Selain pasti. menikah ya, mau nikah kan udah mau nikah gitu lagi. Bentar lagi mau nikah gitu. Bulan kan. depan insya Allah. Itu kan udah insya Allah akan tercapai gitu. Nah, Iya. yang kedepannya karir. Karir ya. Ya. Ya untuk karir, kalau plan saya ke depan sih setelah menikah ini mungkin saya mau ngejar sekolah lagi. ya. Iya. Benar. Ya mungkin saya akan ngejar beasiswa dulu lah ya sebelum mengeluarkan Iya, dana iya, sendiri. iya. Gitu. Sekarang katanya ada program 3.000 apa? 5.000 dokter. 5.000 dokter dari pemerintah. Ya. Itu program yang bagus benar. Program yang bagus. Kebetulan juga dari kampus kami banyak yang dapat ya. Itu udah berapa orang Pak Bil sekarang? Ada 7 ya? Ada tujuan. Ada 7-an. Oh, banyak. Banyak. Harus itu kesempatan itu ya. Kesempatan bener. Nah, benar. Jadi itu ya. Kemudian Iya, ada lagi. kemudian itu sesuai kembali ke cerita saya tadi, role model. Saya model. ingin menjadi sesuatu yang lebih dari role model saya tadi. Karena role model saya kebetulan saya punya 2 role model, pertama di sini dan di Jogja. Di sini siapa? Di sini ada dosen saya kemarin. Kemarin, ya. Nah, Oh, di ini Jogja di yang- luar orang tua ya, benar. di luar orang tua itu role Orang model itu pasti. pertama. Ini yang di luar orang tua, yang di Jogja itu dosen saya, dia membimbing juga. Nah, beliau itu juga kebetulan bisa dibilang dosen muda juga. Yang muda juga. Pak Riki, iya. Beliau itu juga bermula dari umur hampir sama saya kayak kira-kira. Iya, hampir sama. Di 28. di bawah 30 lah ya. Iya. Bermula. Cuman beliau itu langsung pendidikannya langsung ke S3. Bedanya sama saya, beliau itu langsung ke S3. Saya kan tahap ke S2 dulu. Ya, ada ritmenya ya. Ada ritme, ada jeda lah jedanya. gitu ya. Nah, saya ingin lebih beliau di sini. Jadi ya karir itu saya pengen setelah lulus S3 saya mengejar mungkin golongan tadi Pak Riki Iya, ya. benar. Lalu saya berkarya. Itu secara administratif ya. Iya, administratif. Golongan. Lalu saya berkarya di jurnal-jurnal ilmiah. Oh, iya, Bisa tembus ke Scopus internasional gitu Iya. ya. Lalu ya kalau bisa terkenal di sosmed-sosmed kayak gitu ya. Iya, jadi YouTuber gitu ya. YouTuber. Atau jadi pembicara seminar Pembicara, gitu. benar-benar. Yang psikologi ini kan Pak juga bisa buka biro psikologi. Iya, bisa Iya. buka. Nah, saya menjelaskan sedikit nih Iya. tentang psikologi nih, Iya. Pak Riki. Jadi psikologi ini ada 2 hal yang berbeda juga nih. Yang pertama psikologi sains dan psikolog yang profesi. Profesi benar-benar. Sains ini mereka tidak bisa membuka biro, Pak Riki. Jadi mereka itu hanya berkecimpung di dunia ilmiah saja. Ilmiah saja ya. Ya, misalnya bermain di jurnal, Jurnal. gitu kan penelitian-penelitian, gitu kan teori-teori. Sedangkan yang psikolog ini, yang profesi tadi, mereka itu bermain dan berkecimpung di dunia terapi tadi. Terapi, ya, benar. mereka yang menangani masalah-masalah anak, dewasa, orang tua, narkoba. Itu mereka yang berkecimpung di sana. Iya. Makanya di situ nanti kita akan menemukan 2 gelar yang berbeda. 2 gelar berbeda. Yang satu empati saja dan yang satu ada psikolognya. Oh iya saya pernah lihat. Jadi Nah. MPSI Magister Psikologi ya. Psikologi. Ada MPSI Psikolog. Oh Nah, gitu ya. Kalau yang Pernah lihat, empati ya. saja itu sains. Sains ya. Kalau yang pakai psikolog, mereka adalah psikolog dan mereka pakar dari terapi tadi. Saya waktu mau buat iklan Mas Willy ini, saya ragu nih MPSI psikolog kah atau emang MPSI Nah, aja ternyata berbeda kebetulan ya. saya itu dari ranahnya sains. Sains ya, Iya, ya, saya ya. itu ilmuannya psikologi. Jadi saya bermain di jurnal, penelitian. Jadi itu banyak kita dapat kan soal psikologi tuh. Iya. Itu padahal hanya basic Pak Wil ya. Hanya basic, ya. di pendidikan atau mungkin yang kita selama ini mungkin luput nggak tahu psikiater itu apa, psikolog Iya. itu apa gitu kan, ternyata ada lagi turunannya gitu. Ada lagi tuh. Itu nanti banyak lagi pecahan-pecahannya. Industri, Industri, gitu kan, ya. klinik, pendidikan, anak. Anak ya. Ya. Oh psikolog anak ya kan? Ya, beda Anak, lagi ya ada psikolog yang anak. kriminal juga. Kriminal. Kriminologi Iya. nanti. Bahkan saya pernah apa juga Mas Wil cerita dengan apa namanya Pak Santoso ya, yang pakar psikologi anak. Itu dia juga bilang tuh ternyata ada beda khusus, ada ini untuk anak, ini untuk pengaruh narkoba, pengaruh gadget gitu loh, udah ada Iya, spesifikasinya. ada spesifikasinya dan Iya. mereka juga waktu kuliah juga Iya. berbeda nanti dapat materinya kan. Materinya beda. Karena kita nanti kan ada penjurusannya di situ. Iya, iya. Kayak yang saya kemarin itu khusus di bidang pendidikan, sains di bidang pendidikan. Jadi ranah saya itu memang bermain di pendidikan. Pendidikan. Jadi saya kalau bermain di ranah lain kayaknya agak nggak nyambung lah gitu Iya, ya. iya, Cuman iya. bisa Gitu. sih. Cuman saya lebih kuat ke pendidikan. Iya. Jadi Gitu. jadi psikolog sebenarnya apa namanya juga
bukan sebuah profesi yang biasa, luar biasa juga gitu, bisa jadi pilihan kita juga untuk kedepannya gitu. Iya, Karena saya lihat Pak Mas Wil ini tahun-tahun sudah seperti ini banyak orang yang stres gitu. Nah, apalagi di pandemi ini pasti banyak yang stres nih, pasti butuh psikolog atau butuh ya minimal teman untuk cerita yang mengerti psikologi kita gitu. Iya, benar. Karena ekonomi sekarang kan juga lagi down gitu. Jadi otomatis kan kebanyakan kan faktor yang saya lihat Pak ya. Mas Wil ya. Kalau faktor yang mau banyak membuat orang stres itu ekonomi tadi gitu kan salah satunya. Jadi kemungkinan profesi psikolog ini udah makanya ini sedikit nih ngomongin psikologi tadi gini. Selagi masih ada manusia di dunia ini, psikologi itu masih kepake, geng. Jadi maksud ini itu saya mungkin percaya, saya yakin psikologi itu sebenarnya itu ilmu yang udah tua ya. Saya udah yang kita sejak lahir saja itu kita udah punya udah dibekali Allah seperti itu gitu. Oleh Tuhan seperti itu. Karena humanis gitu loh. Bahkan turunannya kayak saya kan jurusan ilmu komunikasi. Kita bisa berbicara itu secara psikologis juga ada diikat tentu otomatis itu. Misalnya saya bisa berhadapan dengan Mas Willy sekarang berbicara seperti ini kan juga ada aspek psikologisnya gitu loh kan. Jadi bisa jadi komunikasi juga salah satunya bukan dibilang turunan ya. Mungkin pengembangan dari psikologi tadi gitu loh gitu. Maksudnya tuh gimana cara berbicara yang baik ke hal apa ke narasumber kita atau ke apa yang kita aja bicara gitu loh. Jadi apalagi nih yang mau kita bahas nih. kita sebenarnya sama Mas Willy biasa aja, maksudnya tiap hari juga ketemu. Akhirnya karena ngobrol jadi apa aja bisa kita obrolin gitu loh. Nanti kedepannya mungkin bisa kita obrolin hal yang lain, bisa vaping, kita ngopi vaping tuh. Jadi terus kita bisa obrolin soal politik apa segala macam, bisa konspirasi gitu loh. Bahkan hal-hal yang lucu aja bisa kita jadikan bahan obrolan gitu loh. Gitu. Atau kita mau YouTube tentang PUBG ya. PUBG juga bisa. Kan kita juga pemain PUBG ya, walaupun bukan pro player gitu. Kami hanya heavy fun aja gitu loh. Jadi saya sekarang Mas Willy umur saya 35 jalan 36, Mas Willy 28. Jadi bisa rentang waktu umur kita mungkin lumayan lama. Tapi saya bergaul juga sama teman-teman yang lebih muda. Kenapa? Mungkin itu tadi Mas Willy ya. Seperti Mas Willy bilang, keterbukaan kita terhadap sebuah ilmu tadi termasuk psikologi tadi itu yang membuat kita ke depannya bisa berkembang ya, berkembang gitu loh. Jadi ini yang terakhir nih sebelum umurannya kita tutup, pesan Mas Willy kepada generasi muda sekarang yang mungkin ingin memilih profesi sebagai dosen. Pertama itu jangan menilai pekerjaan itu dari baik dan buruknya. Iya. Nah, semua pekerjaan yang ada di lingkungan kita ini, entah dia tukang sampah, entah dia pemulung, itu semuanya cukur rambut itu semuanya profesi dan itu ada baik buruknya dan di situ juga ada halal dan haramnya juga betul. Tergantung dari pribadi kita bagaimana menyikapinya gitu ya. Lalu profesi dosen ini tidak seburuk yang kalian nilai kok. Mungkin awalnya memang tidak bisa gimana ya? Ya menghidupi. Bukan menghidupi gimana ya? Tidak sesuai ekspektasi kalian lah gitu. Awalnya 5 juta 6 juta di awal gitu ya. Cuman ke depannya mikir tuh ke depan guys. Karena kayak gini, dosen ini setahu saya selagi dia masih sehat dalam cara berpikir akan tetap dipakai. Karena tidak ada usia pensiun kayaknya. Kalau pensiun mungkin kalau dia udah mulai mungkin sudah pikun atau apa mungkin yang mungkin sulit gitu loh. Sementara banyak guru-guru besar kita yang mungkin secara fisik lemah tapi secara pemikiran masih bagus, masih dipakai sampai sekarang kan. Gitu loh, gitu. Jadi apa perlu minat nggak jadi dosen kok? Kalau minat enggak jadi faktor utama ya. Cuma nanti balik lagi ke diri sendiri lagi Pak ya. Gimana passion kita. Walaupun sebenarnya kalau kita udah awalnya nih kita udah mau S1, S2 habis itu coba jadi tapi kalau tidak ada passion di diri kita tuh tidak ada passion untuk mengajar gitu. Jadi percuma aja. Maksudnya itu akan tidak sinkron nantinya. Mungkin gini, saya ada satu ketertarikan terhadap satu pernyataan dari salah seorang teman saya dulunya sebenarnya. Ini mungkin saya bisa sharing ke Mas Willy juga, mungkin ada solusinya. Jadi seorang pendidik ya, bukan hanya dosen seperti guru, itu butuh katanya orang yang bisa public speaking. Orang yang biasa tampil. Saya rasa saya sebenarnya nggak sependapat, tapi menurut Mas Willy gimana tuh? Apa itu hanya karena yang kita misalnya gini nih, Mas Willy ngambil jadi dosen, sebenarnya Mas Willy juga nggak bisa tampil kan dulu awalnya, misalnya gitu kan. Tapi kok bisa terjun di situ, akhirnya bisa gitu loh.
Nah, berarti saya nggak sependapat. Itu menurut Kalau gimana? Iya, kalau saya itu Pak Riki, saya juga nggak sependapat karena Iya. saya nyontohin diri sendiri nih. Iya, ya. iya. Saya waktu S1 disuruh tampil ke depan presentasi keringetan, Keringat dingin. sampai gemeter. Bahkan mungkin sekarang pun masih gemeter. Iya. Sebelumnya saya udah bilang sama Pak Riki, saya grogi nih Pak Riki mau di interview ya. Padahal kita sering ngobrol ya. Sering ngobrol. Karena ada kamera gitu Iya, atau iya. gimana nanti ada yang nonton jadi grogi. Atau takutnya terlalu formal. Iya benar-benar. Nah, saya kurang setuju dengan pernyataan tersebut karena itu tuh nanti lebih ke pembiasaan aja Pak. Iya, pembiasaan. Iya. Setelah kita awalnya saya waktu jadi dosen pertama kali masuk kelas, benar sih masih keringetan, Iya, masih iya. grogi, entah Ini apa mau yang ngapain saya ya? omongin gitu. Mau ngapain apa? Cuman baca slide materi aja Iya. gitu. Cuman lama kelamaan udah mulai berbaur, gitu kan. Udah Iya, mulai terbiasa. Akhirnya ya happy aja di dalam itu. Jadi malah masuk kelas itu lebih enak daripada di luar gitu. Iya. Jadi kalau yang saya tangkap ya itu kalau memang kita sudah punya minat ya, Iya. menjadi dosen ya, nggak akan ada masalah lagi dengan Nggak namanya masalah. public speaking atau tampil gitu loh, segala macam itu nggak ada masalah lagi. Ya, mungkin yang mungkin Mas Wil ya, ini benar apa enggak saya nggak tahu nanti coba Mas Wil koreksi. Jadi dosen itu kan kita memberikan ilmu yang bermanfaat. Iya, Bener ya? benar. Mungkin kalau tujuan kita awalnya itu mungkin lebih baik ya. Benar ya. Kalau kita ingin jadi seorang pengajar di dosen itu tujuan awalnya bukan semata-mata untuk mencari uang, materi, tapi untuk memberikan yang terbaik untuk atau mengajari atau memberikan ilmu lah. Iya, Ya, benar. mungkin tujuannya itu gitu loh. Karena ilmu ya kalau di Islam ilmu yang amal yang bermanfaat itu yang sampai kita mati pun dibawa itu ilmu yang bermanfaat kan. Benar. Jadi menurut Mas Willy gimana? Apalagi pesan dan kesan untuk generasi muda sekarang yang mungkin masih berpikir dosen itu wah bukan pekerjaan yang bagus atau bukan Iya. pekerjaan yang pilihan gitu. Sebenarnya kalau dari kita kembali ke materi tadi ya Pak Iya. Riki. Kalau materi ya sebenarnya tuntutan sih ya Pak Riki. Iya. Tuntutan karena kita juga butuh biaya. Benar, itu pasti. Pasti Kita gitu ya. nggak munafik juga kan. Cuman, iya benar. Cuman di sisi lain kita menjadi dosen ini kita udah menabung. Iya, benar. Setiap kita masuk kelas memberikan materi, pelajaran. Bekerja sambil beramal. Iya, bekerja sambil beramal, kita nabung. Iya. Jadi selain dapat duit ya kan, dapat pahala Malah juga. dapat amal. Iya, itu. Jadi pekerjaan dosen begitu. Pekerjaan dosen itu serunya ya sekali langkah dua pulau terlewati gitu Iya. ya. Fleksibel juga ya. Fleksibel. Waktunya juga fleksibel. Fleksibel. Jadi maksudnya waktunya jika nanti kita punya ada kegiatan di luar lagi gitu loh, dia bisa fleksibel gitu menyesuaikan waktunya. Karena jadwal kuliah anak-anak kan juga tidak bisa selamanya sama terus ya. Iya, benar. Tiap hari berubah-ubah gitu atau tiap semesternya berubah-ubah gitu loh. Jadi Karena ada lagi tidak yang mau seperti sampaikan. anak Gimana? sekolahan biasa. Iya, SMA. sekolah biasa. Iya, anak SMA kan yang dari pagi Pagi sampai sore anak sekolah kan masuk. Kalau kuliah kan tidak. Jadi profesi dosen itu ada bagusnya Ada bagus. jika disikapi dengan baik, jika dijalani dengan baik gitu loh. Jadi jangan canggung lagi untuk jadi dosen. Bagaimana jangan takut lagi jadi dosen gitu loh. Bagaimana Anda menyikapinya saja dan Wah saya takut nih, saya nggak bisa ngomong depan umum nih. Gitu. Gimana tuh? Jangan lah gitu kan. Toh kita berbagi ilmu kan. berbagi ilmu benar. Ada lagi Mas Wil yang mau disampaikan enggak? Mungkin pesan sih. Iya, pesan. Ya Pak Riki. Jadi gini, pesan saya itu mungkin kalian ya yang masih muda ya, Iya. atau mungkin yang di bawah saya udah terlanjur nakal atau terjerumus ya. ke jurang yang mana lah itu ya. Udah melenceng-lenceng. Jangan patah semangat guys. Heeh. Jangan patah semangat. Karena nakal itu belum berarti gagal. Iya benar-benar. Beliau ini juga nakal dulunya tadi. Ya, mungkin bisa Bandel lah ya, nakal bandel ya, lah. bandel lah gitu. Saya pun juga terjerumus dulunya gitu Iya, kan. iya. Mungkin sampai sekarang saya jangankan orang lain, saya sendiri aja nggak nyangka jadi dosen dari Iya. Bukan rencananya juga. bukan direncanain. Nah, Bahkan teman-teman saya yang dulu SMA itu kan yang sama-sama bandel. sama-sama gitu. bandel gitu, gue jadi dosen ya, nggak nyangka. Nggak nyangka. Kok bisa anak bandel jadi dosen? Gitu. Bahkan dulu cabut tuh mulu. Kok bisa anak bandel jadi dosen? Nah tuh. Gimana tuh? Bukan. Cuma itu jadi Iya. pelajaran apa namanya tuh. Nah, Pak Tilas juga pengalaman kita. ya. Iya, Pak Tilas benar. juga jadinya. Di pengalaman. Dan itu bisa kita ceritakan nantinya di kelas kita setelah kita jadi dosen. Bahkan ke Itu anak kita jadi nanti ya. motivasi untuk mereka. Mereka ya. Ya kan? Jadi saya itu sebenarnya udah kepikiran Pak Riki, Nah. pengen buat buku yang judulnya itu nakal bukan berarti gagal. Oh iya itu belum pernah, nggak tahu ya ada apa enggak ya, tapi kayaknya belum pernah saya baca. Saya nggak tahu lah ya, Belum belum baca. pernah. Tapi bagus loh, cuman udah kepikiran gitu. Gak apa-apa tuh, nanti kita cari nanti siapa yang bisa apa nanti. Nah,
Soalnya ya, lebih kurang saya mungkin mengangkat tentang kisah hidup saya sendiri lah gitu ya. Iya, iya. Yang bagaimana terjerumusnya dulu, mungkin aib yang tit gitu kan, nggak boleh dibuka di sini. Gitu. Jadi memang kalau anak laki-laki ya, Anak laki-laki, anak laki itu biasa begitu. Cuman ya tetap kita sebagai seorang insan atau person gitu, jadi harus tetap ada role model yang bagus. Ya itu yang akan membuat kita nanti ketika kita salah jalur, kita akan kembali ke jalur sebenarnya. Setelah mengingat. Karena ya satu lagi kayak kata Mas Widi tadi, kita harus menyemangati diri sendiri juga, harus semangat, karena kalau apa-apa yang kita lakukan gagal terus kita udahlah cukuplah, nah itu nggak akan bakal maju-maju. Nggak akan maju, benar. Oke. Itu ada lagi, coba lanjut aja Mas Widi. Masih banyak kan ini. Boleh, kita 1 jam kita ladeni gitu, 2 jam sampai besok juga nggak apa-apa. Karena kami biasanya juga ngobrol sampai berjam-jam, jadi nggak apa-apa. Lanjut lagi ya. Jadi kembali ke role model tadi. Anak-anak sekarang ini banyak yang udah role modelnya udah rusak kayak Pak Riki ya. Karena di televisi ya kan. Di YouTube sendiri gitu ya. Tapi jangan saya jadikan saya role model ya. Gak apa-apa jadikan role, siapapun boleh jadi role model kalian. Tapi untuk hal yang positif. Untuk hal yang positif. Ambil yang baiknya dari mereka. Ya. Ambil yang buruknya. Kita harus pandai memilah-memilih. Ya mungkin saya sendiri cuma bisa ngasih pesan tapi belum bisa menerapkan yang baik untuk diri. Karena gini Mas Wil, kita kan berada di angkatan yang mungkin yang biasa bersosialisasi. Anak-anak zaman sekarang kan ya mainnya juga handphone. Jadi kalau tontonannya yang bagus, insya Allah hasilnya bagus. Tapi kalau tontonan yang tidak bagus, insya Allah pasti nanti hasilnya juga nggak bagus gitu kan. Jadi nggak bisa kita, kayak saya pernah bicara sama Pak Santoso, arus teknologi itu tidak bisa ditahan gitu loh. Tapi bukan berarti teknologi tadi itu menutup diri kita juga atau anak kita juga. Kalau tontonnya yang seperti kita bicarakan ini kan bagus motivasi mereka kan gitu. Nah, kita sebenarnya harus bisa mensinkronkan teknologi dengan kehidupan sekarang. Mau gimana pun teknologi ini tetap makin lama makin berkembang. Kita nggak mungkin meninggalkan dia. Apalagi kita yang muda-muda. Gitu. Apalagi kita yang muda-muda. Jangan sampai ketinggalan. Nah, jadi sebenarnya kembali lagi ke personel tadi Pak Riki, bagaimana mereka menyikapinya, bagaimana mereka memanfaatkan teknologi yang ada. Bahkan dosen sekarang juga harus ya. Harus mengerti teknologi. Harus ngerti teknologi. Kemarin kita nggak kenal sama Zoom, sekarang kenal sama Zoom. Iya kan, ruang guru kita kenal sama ruang guru. Bener. Dulu cuma taunya WhatsApp doang gitu. Facebook gitu. Tapi sekarang ya harus lebih berkembang lagi. Iya benar-benar. Kita harus ngikuti zaman lah ibaratnya kayak gitu ya. Oke. Jadi mungkin kita lanjut nanti omongan di sesi berikutnya. Kita mau ngomongin apa sih bagusnya lagi tema depan? Saya sebenarnya kalau sama Dio ini banyak yang bisa kita bicarakan gitu. Tapi mungkin konteks untuk berikutnya kita coba ngebahas soal vaping kali ya. Karena bulan puasa kan nggak mungkin ya. Jadi kita akan coba ngebahas soal vaping gitu loh. Apa dampaknya, jenisnya apa-apa saja gitu loh. Apakah dia bisa transisi atau bagaimana dari rokok ke vaping. Ya, walaupun nanti mungkin nggak ada AdSense ya. Tapi saya nggak ngarep AdSense karena ini subscribernya juga ya, jam tayang juga masih jauh lah gitu. Tapi paling tidak wawasan lah gitu, yang informatif lah gitu loh. Banyak hal sebenarnya yang akan bisa kita bahas dengan siapa aja, nggak harus orang yang bahkan orang yang punya nama atau orang pejabat atau apa sih, nggak rasa saya nggak harus seperti itu. Banyak yang bisa kita gali dari orang lain gitu loh, dari terutama dekat lingkungan kita sendiri. Betul ya, pengalaman hidup orang lain itu bisa jadi pelajaran gitu. Ini saya buatnya duologi. Kalau ada kata trilogi, saya buatnya duologi. Sebelumnya video saya itu tentang Pak Firdaus, itu kan beliau adalah orang yang sudah berumur 83 tahun yang udah berkarir dari tahun berapa sampai sekarang. Nah, ini kebalikannya nih. Ini yang mudanya nih. Ini duologi nih. Jadi bagaimana kita mendapatkan ilmu atau pengalaman dari yang tua dan bagaimana juga anak muda menyikapinya. Nah, ini contohnya gitu loh. Mas Willy ini contohnya gitu loh. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Next nanti kita ngobrol lagi maksudnya. Siap. Kita akan ngebahas soal vaping kemungkinan atau mungkin soal politik atau konspirasi atau apa. Konspirasi nanti kita cari dulu materinya seperti apa. Yang pasti dari video ini saya harapkan juga dapat manfaat bagi yang nonton karena profesi dosen itu bukan profesi yang sembarangan, itu profesi yang bagus, mendidik gitu loh. Profesi yang gimana kalau kita membuat orang jadi bisa, dari yang nggak bisa jadi bisa, yang nggak tahu apa jadi tahu gitu loh. Jadi dosen itu, apalagi ini tahapnya udah lebih tinggi, udah sekolah tinggi, udah kampus dan anak-anak yang akan beralih dari anak-anak remaja ke orang yang akan masuk ke dunia kerja. Nah, oke. Jadi sekian dulu. Untuk next video akan saya share lagi nanti di WA atau di Instagram. Silakan follow Instagram saya di
deskripsi, nanti saya cantumkan di deskripsi juga. Nanti kalau ada saran dan kritik nanti bisa di kolom komentar. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.